Halo, nama saya Adri Wongso. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang mekanisme penghantaran impuls. Oke, jadi tubuh kita itu membutuhkan suatu sistem yang berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh, di mana hal tersebut melibatkan beberapa sistem. Salah satunya itu sistem saraf. Nah, sistem saraf merupakan sistem yang berfungsi untuk mengirim atau menerima atau menafsirkan impuls dari semua bagian tubuh. Nah, jadi apa sih impuls itu dan bagaimana mekanisme pengantaran impulsnya? Jadi impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme pengantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Nah, mekanisme ini dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat semi permeable, artinya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu. Adapun juga mekanisme pengantaran impuls ini dimulai karena permukaan luarnya itu bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif. Nah, apabila saraf mendapatkan rangsangan, akan terjadi perubahan muatan. Adanya polarisasi atau perbedaan muatan di dalam dan luar sel saraf terjadi karena perbedaan penyebaran ion pada kedua sisi membran. Nah, konsentrasi ion Na+ di luar sel saraf lebih banyak dibandingkan di dalam saraf. Sedangkan konsentrasi ion K+ di dalam sel saraf lebih banyak dibandingkan di luar sel saraf. Nah, oleh karena itu ketika datang rangsangan yang kuat, permeabilitasnya itu sel terhadap ion Na+ meningkat sehingga Na+ yang berada di luar sel masuk ke dalam sel saraf. Akibatnya itu muatan dalam sel saraf berubah menjadi positif. Kondisi ini itu disebut depolarisasi. Proses ini terus terjadi hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson atau disebut sebagai potensial aksi. Nah, di samping itu ketika ion Na+ masuk ke dalam sel saraf, ion K+ dengan cepat ditransport ke luar sel saraf. Akibatnya itu potensial membran dalam sel saraf berubah kembali menjadi negatif. Tahap ini disebut repolarisasi, di mana repolarisasi ini menyebabkan sel saraf kembali menuju ke keadaan istirahat dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Nah, jika repolarisasi terjadi secara berlebihan, maka potensial membran dalam sel saraf menjadi sangat negatif. Dan kondisi ini disebut hiperpolarisasi, yaitu kondisi di mana impuls tidak dapat melewati neuron, disebut sebagai periode refraktori. Nah, terjadinya potensial aksi menyebabkan impuls sampai di bagian sinapsis, yaitu titik pertemuan antara sel saraf dengan sel saraf lainnya. Impuls saraf akan merangsang pengeluaran suatu molekul yang disebut sebagai neuron transmitter yang disimpan dalam suatu vesikal. Ketika impuls sampai ke bonggol sinaps, gerbang ion Ca2+ akan terbuka sehingga ion Ca2+ masuk ke dalam sel saraf. Ion Ca2+ akan merangsang dikeluarkannya neuron transmitter ke dalam celah sinaps. Situ neuron transmitter akan berikatan dengan reseptor yang terdapat di membran postsinapsis. Akibatnya gerbang ion Na+ dan K+ akan terbuka dan potensial aksi akan merambat ke sel saraf berikutnya. Salah satu contoh neuron transmitter adalah acetylcholine atau enzim acetylcholinesterase. Itu mampu menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin sehingga rangsangan tidak terjadi secara terus-menerus.